Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Amatul Hawa. Saya dari kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan membahas video mengenai evaluasi granul. Nah, video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid. Let's check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan membahas evaluasi pembuatan granul. Nah, untuk apa sih evaluasi pembuatan granul ini? Evaluasi pembuatan granul ini ditujukan untuk mengetahui apakah granul yang akan digunakan untuk pembuatan tablet sudah termasuk baik ataupun belum. Dan yang kedua, evaluasi granul ini ditujukan untuk mengetahui karakteristik dari granul yang akan kita gunakan. Yang pertama, evaluasi sifat alir ataupun waktu alir dan sudut diam granul. Nah, evaluasi sifat alir atau waktu alir ini digunakan untuk mengetahui fluiditasnya sehingga dapat menentukan homogenitas tablet. Semakin cepat waktu alir dari granul, maka semakin baik granul tersebut. Nah, persyaratannya yaitu waktu alir atau granul yang dikatakan memiliki waktu alir yang baik yaitu yang memiliki waktu alir 10 gram per detik. Yang kedua, sudut diam. Nah, sudut diam granul ini diuji karena sudut diam menggambarkan ukuran kohesivitas serbuk dari gaya tarik intrapartikel serbuk yang mengalir bebas akan menunjukkan hasil sudut yang kecil. Maka dari itu, semakin kecil sudut yang terbentuk, maka semakin baik sifat alirnya. Nah, jika si granul ini memiliki sudut diam yang kecil, maka semakin baik sifat alirnya sehingga tablet ini bisa dicetak atau dikempas secara langsung. Nah, berdasarkan United States Pharmacopoeia bahwa nilai sudut diam yang baik yaitu berkisar di antara 25 sampai 40 derajat. Oke. Ini mari kita lihat video pengujian. Alat-alat yang digunakan yaitu ada statif dan ada corong, kertas berskala, sendok, kuas, penggaris ataupun busur derajat, dan sudip. Yang pertama, metodenya itu untuk menentukan sifat alirnya. Nah, posisikan si corongnya itu menghadap ke bawah dan jangan lupa di bawahnya itu diletakkan si kertas diameternya. Yang pertama, kita menimbang si granul yang akan kita uji. Jangan lupa untuk ditara dulu timbangannya. Setelah itu, timbang pada massa 50 gram ataupun bisa langsung di 10 gram. Nah, posisikan jangan lupa corongnya itu disangga dulu oleh sudip sebelum kita mengalirkan si granulnya. Nah, ketika akan mengalirkan, jangan lupa untuk tekan start pada stopwatch, lalu stopwatch diberhentikan sesuai dengan si granulnya berhenti mengalir. Nah, karena di bawahnya tadi ada kertas diameter atau kertas yang berskala, maka bisa diuji langsung sudut diamnya. Nah, sudut diam ini diuji dengan bisa menggunakan penggaris ataupun langsung menggunakan busur derajat di sudut berapa dia terbentuk. Dan untuk sifat alir granul yang baik yaitu 10 gram per detik dan sudut diam granul yang baik yaitu 25 sampai 40 derajat. Yang kedua, uji kompresibilitas atau uji kemampatan atau bulk density. Uji kompresibilitas ini menggunakan tab density tester. Uji kompresibilitas ini atau uji kemampatan ini ditujukan untuk menentukan apakah granul yang digunakan untuk tablet ini memiliki kemampatan atau kompresibilitas yang baik ataupun tidak. Nah, kompresibilitas ini dinyatakan sebagai kemampuan granul untuk menurunkan nilai volume di bawah tekanan sehingga pada saat dikempa menghasilkan tablet yang kompak
dan kekuatan mekanis yang memadai. Jadi semakin kecil si kompresibilitasnya, maka semakin baik si granul tersebut. Jadi nanti ada rumus perhitungan nilai kompresibilitas menggunakan indeks CAR atau CAR index dalam satuan persen. Berikut merupakan cara kerja untuk mengetahui kompresibilitas dari granul. Uji kompresibilitas ini menggunakan alat tape density tester. Nah, disiapkan dulu gelas ukur untuk mengujinya. Masukkan 100 gram granul ke dalam gelas ukur ataupun bisa sesuai dengan volume gelas ukur yaitu 100 ml. Nah, pasang di alat tape density testernya, lalu kencangkan, jangan lupa. Nah, kemudian ukur volumenya sebagai volume 0 atau volume awal. Nah, lalu set kecepatan ketukan di 500 ketukan atau 500 step. Setelah itu lihat seberapa volume mampatnya, catat sebagai volume 1. Masukkan ke dalam rumus persen atau kompresibilitas atau indeks kompresibilitas V1 dikurangi V0 per V0 dikali 100%. Nah, uji kompresibilitas granul ini memiliki nilai-nilai tertentu. Nah, ini nilainya dari CAR index ataupun dari indeks kompresibilitas tadi, di mana uji kompresibilitas yang sangat baik itu memiliki persen kurang dari 10%. Kalau dia persennya 11-15% indeks kompresibilitasnya, maka dia dikatakan baik, dan bila nambah sampai 20 dia dikatakan baik. Jadi berdasarkan berdasarkan persyaratan uji kompresibilitas yang baik, yaitu 0-20% persen kompresibilitasnya dapat dinyatakan baik. Yang selanjutnya yaitu uji kelembapan atau kadar air dari granul. Nah, uji kelembapan ini ditujukan untuk mengetahui kadar air atau kelembapan dari granul tersebut. Alat yang digunakannya yaitu moisture balance atau moisture analyzer. Persyaratan kelembapan uji granul ini 2-5% kelembapannya. Yang pertama, kita siapkan dulu alatnya, lalu timbang 5 gram granul, set pada suhu 105 derajat Celcius dan panaskan selama 5 menit. Setelah itu dapat dilihat di monitornya berapa kadar air atau persen kadar airnya. Nah, persyaratan kadar air ini, granul itu harus memiliki kadar air di rentang 2-5%. Kesimpulannya yaitu ketika granul memiliki sifat alir yang baik, memiliki sudut diam yang baik, memiliki kompresibilitas yang baik, dan memiliki kadar air pada rentang yang telah ditentukan, maka granul ini merupakan granul yang baik. Atau granul yang baik adalah granul yang memenuhi persyaratan uji granul. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.